pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak MEM semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan literasi sekolah, ya. Kita melaksanakan literasi sekolah yang pada dasarnya literasi itu merupakan suatu program di sekolah kita untuk membaca. Nah, kalau seandainya kita bertatap muka, itu biasanya setiap akan memulai pelajaran, kita akan membaca buku yang sudah disediakan di pojok-pojok baca di kelas-kelas kita, kelas-kelas kalian itu ada pojok baca dan kalian bisa memilih buku apa saja yang bisa kalian baca. Nah, bisa buku pelajaran, bisa buku cerita gitu ya. Nah, jadi memang literasi ini sangat penting untuk menambah pengetahuan kalian tentang pembelajaran. Pengertian dari literasi. Menurut Elizabeth Zoldy, arti literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi kemampuan menulis dan membaca. Nah, kemudian tujuan dari literasi. Literasi mempunyai tujuan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat. Tentulah ya, dengan membaca kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan, apalagi itu yang dibaca adalah buku-buku yang sangat bermanfaat. Buku cerita pun juga akan ada manfaatnya. Paling tidak kita akan mempelajari apa sih moral value-nya, apa sih manfaat, apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Nah, jadi kalau ada hal yang positifnya kita ambil. Jadi kalau ada hal-hal yang negatif di dalam buku yang kita baca itu, maka itu yang akan kita tinggalkan. Kemudian dapat meningkatkan kepemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan. Kemudian dapat juga meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis. Literasi juga mampu menimbulkan, mengembangkan budi pekerti yang baik. Nah, seperti memang katakan tadi, jika seandainya yang kita baca itu buku cerita, nah, cobalah ambil hal-hal positif apa yang ada di dalam buku tersebut. Kemudian dapat mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat. Nah, dengan sering membaca, pada saat ini kan di Indonesia inilah yang paling sedikit persentasenya orang-orang yang suka membaca. Nah, jadi kita usahakan, kita biasakan ke depannya untuk lebih rajin membaca. Membantu meningkatkan kualitas pengalaman, penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Jadi waktu-waktunya itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Tidak hanya disibukkan dengan main gadget aja ya, main HP, tetapi yang dimainkan itu adalah game gitu. Oke, kemudian manfaat dari literasi kita dapat menambah pengetahuan kita, ya, menambah perbendaharaan kata seseorang. Jadi dengan membaca, oh kita dapat kata-kata baru nih. Biasanya saya nggak tahu nih kata-kata ini gitu ya. Tapi dengan membaca, oh iya saya dapat kata-kata misalnya resume. Nah, apa itu arti resume gitu? Sebelumnya belum pernah dengar. Nah, kemudian mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis. Jadi dengan membaca itu akan menambah pengetahuan kita dan meningkatkan kinerja otak seseorang. Kemudian mendapatkan wawasan dan informasi baru. Dengan membaca akan menambah informasi baru yang akan setelah dari informasi yang telah kita baca. Kemudian kemampuan interpersonal seorang akan semakin baik. Tentulah ya, karena membaca pasti akan menambah kemampuan interpersonalnya. Kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat. Kemudian meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang.
Orang yang akan berbicara, orang yang sering membaca itu akan mempunyai critical thinking yang tinggi. Oke, analisis dan cara berpikir yang tinggi, membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi. Nah, orang yang suka membaca juga akan lebih konsentrasi dibandingkan orang yang jarang-jarang membaca. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata-kata setelah membaca dan menulis. Nah, itu adalah manfaat, tujuan, dan arti dari literasi. Kemudian, supaya apa yang kita baca ini nanti bisa melekat di dalam kehidupan kita, di dalam di dalam pikiran kita, maka perlu adanya yang namanya resume. Oke. Nah, apa itu resume? Nah, kalian nanti akan meminta kalian membaca satu aja buku yang ada di rumah kalian. Oke. Nah, terserah mau buku apa yang dibaca, terserah. Mau buku cerita itu boleh, mau buku pengetahuan boleh, mau buku tentang keagamaan juga boleh. Pokoknya semua buku yang ada di rumah hanya satu saja. Oke. Nah, nanti boleh dikumpulkan ke WA Mem ya, hasil dari bacaan kalian. Itu namanya ketika kita membaca kemudian kita membuat resume. Apa itu resume? Resume adalah sebuah ringkasan yang ditulis untuk menyajikan sesuatu karangan yang panjang dalam bentuk yang lebih singkat, namun masih tetap mempertahankan bagian-bagian inti dari karangan tersebut. Jadi ketika kita membuat resume, kita meringkaskan kembali. Setelah kita baca kan kita tahu jadinya cerita, alur dari cerita yang telah kita baca. Tetapi dengan syarat tidak boleh menghilangkan bagian-bagian penting dari cerita yang sudah kita baca tersebut atau isi dari bacaan yang sudah kita baca tersebut. Walaupun singkat, tetapi resume masih memuat hal-hal penting yang disampaikan dalam suatu karangan. Resume merupakan suatu cara yang digunakan untuk meringkas suatu karangan yang tepat, yang tetap mempertahankan pokok bahasan yang ditulis oleh pengarang asli. Langkah dalam membuat resume adalah membaca teks satu buku yang asli. Seperti yang Mem katakan tadi, carilah satu buku yang ada di rumah kalian, kemudian mencatat bagian-bagian penting dari buku yang kalian baca. Oke, membaca teks satu buku yang asli, kemudian mencatat bagian-bagian penting, mulai dengan menulis resumenya. Nah, kemudian tulislah resumenya. Oke, membaca kembali resume yang telah dibuat. Kemudian kirim ke Mem. Nah, bagaimana contohnya? Nih contohnya. Oke. Misalnya ini ada buku cerita karangan Pramudia Anantatur. Kalian download aplikasi Canva. Nah, kemudian dari situ kalian bisa memilih template-template apa saja yang sangat bagus yang bisa kalian gunakan. Nah, ya. Nah, jadi pakai aplikasi Canva untuk membuat resume dari buku. Okay, I think that's all for today. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku